Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 15 episode 29. Oke lah, nggak usah banyak Mang Ming Mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Ketika Lido mendengar bahwa tiba-tiba Ling Qingsu ingin mengajari seni penginderaan zenit, membuat Lindong cukup terkejut. Hal ini membuat Lindong mengatakan, sekarang bukan waktunya yang tepat untuk mempelajari seni penginderaan zenit. Sementara Ling Qingsu hanya mengatupkan giginya lalu bertanya, Lindong, bisakah kau menggunakan beberapa teknik untuk menghentikan Raja Kursi Ketujuh itu sebentar saja? Lindong berpikir sejenak, lalu dia mengatakan, meskipun dia sangat kuat, seharusnya tidak mustahil bagiku untuk menghentikannya sementara waktu. Setelah mengatakan hal ini, Lindong mengepalkan tangannya dan formasi alam semesta kuno kini telah muncul dari dalam telapak tangan Lindong. Kemudian meluncur ke arah langit dan menyebar, membentuk sebuah formasi cahaya raksasa yang melindungi seluruh hutan pegunungan yang di dalamnya ada Lindong dan juga Ling Qingsu. Setelah itu, Lindong juga melemparkan tablet kesunyian besar dan juga istana surgawi misterius ke arah formasi alam semesta kuno demi memperkuatnya. Dengan bantuan dua harta suci itu, formasi alam semesta kuno akan menjadi sangat stabil. Oleh karenanya, tidak peduli seberapa kuatnya Raja Kursi Ketujuh, dia masih harus memiliki banyak waktu untuk bisa menghancurkan formasi alam semesta kuno yang melindungi tempat ini. Ketika Lindong mengeluarkan formasi alam semesta kuno dan mengatur formasi pelindung, tubuhnya saat ini telah mengeluarkan banyak keringat dingin. Terbukti bahwa Lindong memang sudah terluka parah dan hal itu membuatnya cukup pusing. Namun Lindong dengan paksa masih tetap melakukan hal ini seperti apa yang dikatakan Ling Qingsu. Lindong berpikir, jika sampai dia kehilangan kesadaran, mungkin mereka berdua tidak akan bisa lolos dari kematian. Setelah formasi pelindung dari alam semesta kuno terbentuk sepenuhnya, Lindong terlihat sangat kelelahan. Yang kemudian, dia kali ini berkata, formasi alam semesta kuno ini seharusnya bisa menghentikan Raja Kursi Ketujuh untuk sementara waktu. Dan aku hanya bisa menundanya saja. Namun kau tidak perlu khawatir, dia tidak akan bisa membunuhku dengan mudah. Jika aku telah didorong sampai batasku, kemungkinan aku hanya akan menghancurkan formasi alam semesta kuno ini sendiri. Pada saat itu, Raja Kursi Ketujuh juga pasti akan menderita. Mendengar ucapan Lindong, Ling Qingsu hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan dia melirik ke arah Lindong dengan wajah cantik yang sudah memerah. Ling Qingsu mengatakan, Lindong, bisakah kau melepaskanku terlebih dahulu? Mendengar ucapan dari Ling Qingsu ini, pada akhirnya Lindong menyadari bahwa sebenarnya mereka berdua telah terbaring di tanah dengan posisi yang cukup intim, dan seluruh tubuh Lindong kini berada di atas sosok dari Ling Qingsu. Menyadari hal ini membuat Lindong tersesat di dalam pikirannya. Namun saat ini, meskipun posisinya sudah tepat, Lindong tidak memiliki keinginan untuk melakukan kiu-kiu empuk jeru dengan Qingsu. Oleh karena itu, Lindong hanya bisa dengan paksa tersenyum, dan baru saja dia akan berdiri, tubuh Lindong pun berguncang sekali lagi, dan akhirnya dia melemah, yang kemudian terjatuh kembali di atas Ling Qingsu. Sementara Ling Qingsu cukup tersentak ketika tubuhnya ditekan oleh Lindong. Dia hanya bisa memiringkan kepalanya dan melihat Lindong yang sekarang sudah terlihat sangat kesakitan. Hal itu membuat Ling Qingsu cukup bersedih. Sebuah emosi yang cukup lembut berangsur-angsur juga telah melonjak dalam tatapan mata Ling Qingsu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menggunakan tangannya yang lembut untuk menyeka keringat di dahi Lindong. Sementara Lindong kali ini mendekatkan wajahnya ke telinga Ling Qingsu sambil berbisik, Qingsu, kita harus segera pergi dari tempat ini, dan aku akan membuat formasi alam semesta kuno menghancurkan dirinya sendiri. Setelah hal itu terjadi, segera bawa aku pergi bersama dengan mayat pemakan langit. Mendengar ucapan dari Lindong, Ling Qingsu hanya bisa menggelengkan kepalanya. Detik berikutnya, dia mengulurkan tangan kecilnya, dan tiba-tiba saja sebuah pil merah tua kini telah muncul di telapak tangan dari Ling Qingsu. Dia pun segera memasukkan pil itu ke dalam mulut Lindong sambil mengatakan, kau harus segera memakan ini lebih dulu. Lindong cukup terkejut, lalu dia bertanya, apakah ini adalah obat penyembuh? Tanpa ragu-ragu, Lindong segera menelan pil itu. Sesaat kemudian, Lindong bisa merasakan ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya. Karena sekarang, tubuh dari Lindong terasa cukup panas dan juga aneh.
ketika dia baru saja menelan pil ini. Selanjutnya, Lindong pun merasakan pusing yang luar biasa. Bahkan kelopak matanya juga terasa sangat berat. Dalam keadaan yang cukup kabur, Lindong pun bertanya, "Kingsu, apa yang sebenarnya kau berikan padaku ini?" Ling Qingsu menggunakan tangan halusnya untuk membelai wajah Lindong, sebelum akhirnya dia menggigit bibir merahnya sendiri sambil mengatakan, "Bukan apa-apa, semuanya akan baik-baik saja setelah kau terbangun." Di dalam hati, Lindong samar-samar bisa merasakan sesuatu yang salah. Namun, saat ini Lindong telah terluka parah, oleh karenanya, sensasi lemah telah melonjak di dalam tubuhnya dan membuat Lindong cukup kesulitan untuk mempertahankan kesadarannya. Pada akhirnya, kesadaran Lindong telah terjatuh ke dalam kegelapan. Karena kali ini, Lindong sebenarnya telah pingsan. Sementara Ling Qingsu hanya bisa menatap Lindong yang sudah tertidur. Wajah cantiknya kini telah memerah. Kemudian dengan lembut, Ling Qingsu menggigit bibir merahnya sambil mengatakan, "Seni penginderaan zenit itu adalah rahasia dari istana kemurian tertinggi 9 surga yang tidak akan pernah diberikan kepada orang luar. Secara alami, tidak ada cara manual untuk melatih hal ini. Karena itu, hanyalah sebuah sensasi yang cukup mendalam dan juga misterius. Selain itu, kekuatannya berasal dari lokasi penginderaan. Selanjutnya, supaya dirimu bisa merasakan keberadaan yang misterius itu, selain mewarisinya ketika lahir, satu-satunya cara lain adalah dengan melakukan hubungan intim, di mana kedua belah pihak akan bisa merasakan sebuah sensasi dan juga kesenangan yang luar biasa. Jika Lindong tidak dalam keadaan pingsan, maka Ling Qingsu tidak akan pernah berani mengatakan hal ini. Dan sebenarnya, Ling Qingsu juga tidak pernah bisa menyangka bahwa dia telah menyadari metode ini untuk menempuh jalan lain dalam mempelajari seni penginderaan zenit. Tidak heran, pada saat itu Ling Qingsu terlihat sangat marah ketika Lindong bertanya, apakah Qingsu bersedia mengajari orang lain jika orang itu memberikan banyak bantuan pada istana kemurian tertinggi 9 surga. Tidak lama kemudian Ling Qingsu dengan lembut mencoba menopang tubuhnya sendiri sebelum akhirnya dia mengatakan, "Kau orang yang bersembunyi di dalam tubuh Lindong, keluarlah sekarang juga." Setelah Ling Qingsu mengatakan hal ini, sebuah cahaya putih yang merupakan Yan tiba-tiba saja keluar dari dalam tubuh Lindong. Hal ini membuat raut wajah dari Ling Qingsu menjadi memerah. Ada sebuah emosi yang cukup aneh dalam tatapan mata Ling Qingsu ini ketika melihat kemunculan dari Yan. Sementara Yan yang sudah keluar dari dalam tubuh Lindong, dia melihat ke arah Ling Qingsu sambil tertawa. Yan pun mengatakan, "Apa yang sebenarnya kau berikan padanya? Apakah itu adalah obat tidur?" Ling Qingsu hanya bisa menundukkan kepalanya, yang kemudian dia menjawab perkataan Yan. Ini adalah satu-satunya cara bagi Lindong untuk bisa mempelajari seni penginderaan zenit. Yan terdiam untuk sesaat, hingga pada akhirnya Yan mengerti bahwa sebenarnya Ling Qingsu telah memikirkan adegan ini ketika Lindong pertama kali mengatakan bahwa dirinya ingin mempelajari seni penginderaan zenit. Dan itu juga merupakan alasan terbesar kenapa Ling Qingsu memberikan persyaratan bagi Lindong untuk tidak pernah menyebutkan seni penginderaan zenit. Karena sebenarnya Ling Qingsu telah berjuang menekan hatinya sendiri ketika dia membayangkan bahwa dirinya akan sekali lagi melakukan hubungan intim dengan Lindong. Meskipun Ling Qingsu itu memiliki kepribadian yang cukup dingin dan juga terlihat acuh tidak acuh terhadap segala hal, namun ketika dia membayangkan masalah seperti ini, membuat Ling Qingsu merasa tidak berdaya, terutama ketika dia menyadari bahwa dirinya akan sekali lagi melakukan hubungan intim dengan Lindong. Karena itu, selama ini Ling Qingsu hanya bisa mengikuti dengan tenang di samping Lindong selama perjalanan ini. Jelas dia telah menggunakan metode ini untuk mengatasi hambatan tertentu di dalam hatinya sebelum akhirnya Ling Qingsu mengambil keputusan. Namun saat ini, sebenarnya Ling Qingsu masih kurang berani dan dia memilih menggunakan metode lain dengan membuat Lindong tidak sadarkan diri. Ketika Ling Qingsu akan mengajari Lindong seni penginderaan zenit melalui hubungan intim. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang wanita dan akan tetap malu ketika berurusan dengan hal-hal seperti ini.
Sementara Yan hanya bisa menarik nafas panjang ketika dia berpikir bahwa Lindong telah bisa membuat gadis yang keren, angkuh, dan juga cerdas ini menggunakan metode bodoh, yaitu hubungan intim, untuk mempelajari sebuah seni bela diri. Dengan kata lain, bagi seorang Yan, Lindong memang bisa dianggap mampu. Sementara Ling Qingsu tiba-tiba saja melihat pada Yan, lalu dia berkata, "Bisakah aku merepotkanmu sedikit untuk saat ini?" Yan pun bertanya, "Tentang apa itu?" Sambil mengusap darah di sudut mulut Lindong, Ling Qingsu pun mengatakan, "Jangan beritahu dia tentang hal ini." Yan terkejut, lalu dia bertanya, "Kenapa?" Jelas Yan pada saat ini tidak mengerti apa yang ada di dalam pikiran seorang Ling Qingsu. Ling Qingsu hanya bisa menggelengkan kepalanya, lalu dia mengatakan, "Aku tidak ingin dia merasa bersalah ketika dia memikirkan diriku." Mendengar jawaban dari Ling Qingsu, Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil tersenyum karena dia memahami. Sepertinya Ling Qingsu telah mengerti dengan jelas alasan Lindong ingin mempelajari seni penginderaan zenith. Jika mengingat karakter dari seorang Lindong, ketika dia mengetahui berapa banyak yang harus dikorbankan seorang Ling Qingsu pada Lindong kali ini, kemungkinan Lindong akan merasa bersalah pada dirinya sendiri. Dan ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh Ling Qingsu. Sambil tersenyum ke arah Ling Qingsu, Yan pun mengatakan, "Baiklah, aku akan mencoba yang terbaik untuk menjaga rahasia ini." Sementara Ling Qingsu hanya bisa tersenyum manis sambil mengatakan, "Terima kasih banyak." Sikap yang ditunjukkan Ling Qingsu benar-benar membuat Yan cukup terkejut. Dia pun hanya bisa menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya Yan memilih pergi dari tempat ini. Dan dia telah meninggalkan Lindong bersama dengan Ling Qingsu berdua saja. Ketika melihat bahwa Yan telah pergi jauh, Ling Qingsu pada akhirnya menggunakan tangannya yang sedingin es untuk menyentuh wajahnya sendiri. Detik berikutnya, Ling Qingsu berbalik ke arah Lindong. Sebelum akhirnya, dia melambaikan tangan dan sebuah cahaya kini telah keluar dari dalam lengan baju Ling Qingsu. Hal ini dalam sekejap saja berubah menjadi rumah bambu. Jelas ini adalah harta karun jiwa yang akan digunakan Ling Qingsu sebagai tempat kiu-kiu empuk jeru. Detik berikutnya Ling Qingsu dengan lembut menggendong Lindong untuk memasuki rumah bambu itu. Kemudian dia dengan hati-hati menempatkan Lindong di tempat tidur. Sementara Ling Qingsu sendiri duduk di tepi dari tempat tidur ini dan dia hanya memandangi wajah dari Lindong. Hal ini membuat Ling Qingsu teringat ketika dia pertama kalinya bertemu dengan Lindong. Wajahnya saat itu masih terlihat cukup bocil. Dan Ling Qingsu tidak pernah bisa membayangkan bahwa dia akan mengulangi adegan yang sama seperti saat itu. Jika Ling Qingsu tahu bahwa hal ini akan kembali terjadi, kemungkinan dia saat itu akan benar-benar membunuh Lindong ketika berada di puncak gunung. Detik berikutnya, raut wajah dari Ling Qingsu kini telah berubah menjadi benar-benar merah. Dia akhirnya secara perlahan berdiri sambil menggigit bibirnya sendiri. Dan tangan Ling Qingsu telah gemetaran. Dan kali ini dengan lembut membuka bajunya sendiri. Gaun putih yang ada di tubuhnya telah terjatuh, yang pada akhirnya Ling Qingsu benar-benar telanjang. Sambil terus melihat Lindong yang ada di tempat tidur, Ling Qingsu pun mengatakan, "Kau telah melakukan hal ini padaku saat itu, dan sekarang giliranku melakukan hal yang sama padamu, karena kau memang pantas mendapatkan hal ini." Meskipun tubuh Lindong saat ini dalam keadaan tidak sadarkan diri, namun Lindong masih memancarkan hawa panas dari dalam tubuhnya. Detik berikutnya, Ling Qingsu pun melambaikan tangannya dan rumah bambu ini dalam sekejap saja menjadi gelap gulita. Yang terdengar hanyalah suara desahan karena Ling Qingsu pada saat ini telah melakukan goyangan di atas Lindong. Yang tersisa hanyalah nafsu dan nafsu. Raja kursi ketujuh kini masih berdiri di langit dengan diliputi oleh energi iblis. Sementara ekspresi raut wajahnya telah berubah menjadi sangat gelap ketika dia melihat formasi alam semesta kuno yang melindungi tempat ini. Hal itu membuat Raja kursi ketujuh terlihat cukup terkejut, yang kemudian sambil tersenyum dia mengatakan, "Formasi alam semesta kuno, bocah kecil itu benar-benar cukup mengejutkan." Tatapan mata tajam dari Raja kursi ketujuh kini melihat pada formasi alam semesta kuno yang sudah dikenalnya sejak lama.
Dan kekuatan dari formasi ini adalah sesuatu yang telah bisa dirasakan secara pribadi oleh Raja Kursi ke-7 di zaman kuno. Ketika formasi ini berada di tangan leluhur simbol, pada saat itu telah banyak para Yimo yang terbunuh olehnya. Tiba-tiba saja Raja Kursi ke-7 pun melambaikan tangannya sambil mengatakan, 5 Raja Yimo, hancurkan formasi ini. Meskipun formasi alam semesta kuno adalah sesuatu yang terkenal kuat, namun Raja Kursi ke-7 saat ini mengetahui bahwa sebenarnya Lindong belum mendapatkan esensi sejatinya. Selain itu, Lindong juga jauh lebih lemah daripada leluhur simbol. Dia berpikir bahwa tidak mungkin bagi dirinya untuk bisa menghancurkan formasi alam semesta kuno kali ini. 5 Raja Yimo yang mendapatkan perintah dari Raja Kursi ke-7, mereka pun berkata dengan serempak, "Baiklah." Tidak lama kemudian, energi iblis yang cukup mengerikan kini telah menyembur keluar dari dalam tubuh mereka yang langsung menutupi langit dan juga daratan. Hal ini kemudian meluncur ke atas formasi alam semesta kuno. Energi iblis ini terus berdesir, meskipun hal ini terus-menerus dimurnikan oleh kekuatan formasi alam semesta kuno. Namun lebih banyak lagi energi iblis yang melonjak dan tidak henti-hentinya melakukan pengikisan pada kekuatan formasi alam semesta kuno. Sementara Raja Kursi ke-7 mengambil posisi duduk di langit dengan tatapan mata yang dingin. Perbuatan dari Lindong ini membuat niat membunuh yang besar di dalam hatinya telah melonjak lebih jauh. Raja Kursi ke-7 bisa merasakan betapa merepotkannya berurusan dengan Lindong setelah dia melakukan pertarungan di tempat ini. Jika sampai Lindong dibiarkan terus tumbuh, kemungkinan di masa depan nanti dia juga akan sangat sulit dihadapi seperti 8 guru kuno. Yang terbaik adalah menghabisi Lindong yang memiliki potensi cukup mengerikan seperti itu. Sambil tersenyum, Raja Kursi ke-7 pun mengatakan, "Biarkan aku melihat berapa lama formasi alam semesta kuno milikmu ini bisa bertahan." Lindong yang telah pingsan, kali ini kesadarannya telah melayang di dalam kegelapan. Namun kadang-kadang Lindong bisa merasakan sebuah kelembutan yang tidak terlukiskan, dan dia juga samar-samar bisa merasakan sebuah goyangan. Namun saat ini, ketika kesadaran Lindong berada di dalam kegelapan, dia bisa merasakan ada sebuah kesadaran lembut di sekelilingnya saat ini yang telah melindungi dirinya. Dan perasaan seperti ini adalah sesuatu yang cukup menyenangkan. Karena kesenangan ini, akhirnya kesadaran Lindong di dalam kegelapan mulai mendekat dan juga terjerat dengan kesadaran yang lain. Sebuah hawa panas yang cukup menggairahkan pada saat ini juga telah mengalir ke dalam tubuh Lindong. Meskipun tubuh fisiknya tampak tidak bergerak dan samar-samar, kadang Lindong bisa mendengarkan suara desahan dari seorang wanita. Dia juga merasa bahwa bibirnya pada saat ini telah ada yang menciumi. Kesadaran Lindong yang berada di dalam kegelapan ini tiba-tiba saja bisa melihat sebuah cahaya muncul di kejauhan, dan seolah-olah cahaya itu adalah cahaya kekacauan. Detik berikutnya, kesadaran dari Lindong berusaha mendekati pada cahaya kekacauan ini. Hal itu membuat kesadaran Lindong merasakan gelombang sakit yang luar biasa, dan akhirnya kesadaran Lindong ini tidak lagi berani untuk mendekati cahaya kekacauan. Kesadaran dari Lindong hanya bisa mondar-mandir di dalam ruang kegelapan, dan tiba-tiba saja dia bisa merasakan seperti sebuah tangan yang muncul dari cahaya kekacauan yang secara perlahan menarik kesadaran dari Lindong untuk mendekati cahaya kekacauan ini. Namun Lindong menyadari jelas cahaya kekacauan memiliki sifat yang merusak terhadap kesadarannya saat ini. Hal itu membuat Lindong pada akhirnya membungkus kesadarannya sendiri dan mencegah dirinya terluka oleh rasa sakit yang menusuk. Segera setelah itu, emosi yang tidak terlukiskan pun kini muncul dalam kesadaran dari Lindong. Detik berikutnya, kesadaran dari Ling Qingsu kini telah muncul di samping dari Lindong. Setelah itu, kesadaran Ling Qingsu ini menarik kesadaran dari Lindong untuk menuju yang kemudian masuk ke dalam cahaya kekacauan. Perasaan unik yang tidak terlukiskan akhirnya bisa dirasakan oleh Lindong, dan hal ini seolah-olah Lindong merasa berada di dalam dunia lain. Karena sebenarnya saat ini Lindong dan juga Ling Qingsu
telah cerot secara bersamaan. Waktu pun terus berlalu, yang pada akhirnya kesadaran dari Lindong secara perlahan mulai terbangun. Kesadaran Lindong yang telah kembali ke dalam tubuhnya membuat Lindong secara perlahan membuka matanya, dan kali ini dia bisa melihat hutan pegunungan yang cukup hijau dan juga subur. Sementara tubuh Lindong sendiri masih terbaring di tanah. Dia berusaha untuk mengangkat sedikit kepalanya, dan Lindong bisa melihat fluktuasi hebat yang telah terjadi di formasi alam semesta kuno. Hingga detik ini masih ada sedikit rasa pusing di kepala dari Lindong. Hal itu membuat Lindong mengayunkan kepalanya ke arah kanan dan kiri untuk menghilangkan rasa pusing ini. Setelah itu, Lindong pun memilih untuk duduk, dan tatapan mata hitam pekatnya masih terlihat cukup linglung. Tidak lama kemudian, ada suara Ling Qingsu berkata, "Kau sudah bangun." Lindong mengangkat kepalanya dan dia bisa melihat Ling Qingsu telah berdiri di dekatnya. Tatapan mata gadis cantik itu benar-benar terlihat jernih kali ini. Sementara rambut hitam dari Ling Qingsu yang awalnya diikat, kini sebenarnya telah tergerai dan membuat rambutnya kadang akan berkibar ketika tertiup angin. Sesuatu seperti ini membuat Ling Qingsu tampak cukup menawan dan juga mempesona. Sebuah aura yang cukup lesu kini juga terpancar di raut wajah dari Ling Qingsu. Dan itu terjadi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui oleh Lindong. Namun aura ini sendiri membuat jantung dari Lindong rasanya berdebar dengan hebat. Ketika melihat ke arah Ling Qingsu, tanpa sadar membuat Lindong segera mengatakan, "Qingsu, kau telah berubah." Tiba-tiba saja Ling Qingsu berjongkok di hadapan Lindong. Tatapan matanya terlihat cukup jernih. Sambil tersenyum tipis, Ling Qingsu pun bertanya, "Apanya yang berubah?" Lindong pun mengatakan, "Kau yang sekarang terlihat jauh lebih cantik." Lindong mengatakan hal ini adalah karena sebuah fakta. Penampilan dari Ling Qingsu yang sekarang memang terlihat jauh lebih cantik daripada sebelumnya. Bahkan kecantikan itu tidak hanya muncul dari raut wajahnya, tapi juga muncul dari sikapnya yang tampak cukup hangat. Hal ini dikatakan Lindong karena dia tidak tahu bahwa sebenarnya Ling Qingsu telah mendapatkan sebuah kebahagiaan tertentu karena dirinya bisa cerot bersama dengan Lindong. Sementara Ling Qingsu sendiri hanya bisa tersenyum menanggapi kata-kata dari Lindong, yang kemudian dia pun mengatakan, "Berhentilah berkata seperti itu. Lihatlah, formasi alam semesta kunomu seharusnya telah mencapai batasnya, dan kau harus segera mencari cara supaya kita berdua bisa melarikan diri dari tempat ini." Lindong pun segera pulih setelah dia mendengarkan kata-kata dari Ling Qingsu itu. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat pada formasi alam semesta kuno yang hingga detik ini masih bergetar dengan hebat. Lindong buru-buru berdiri, namun detik kemudian dia pun cukup terkejut karena merasa ada yang salah dengan tubuhnya. Sambil mengecek tubuhnya sendiri, Lindong pun mengatakan, "Hah? Cidraku sebenarnya telah pulih karena sekarang seluruh luka yang ada di tubuh Lindong sebenarnya telah menghilang. Bahkan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya yang tadinya terkuras habis, kini juga telah terisi penuh." Menyadari hal ini membuat Lindong menoleh pada Ling Qingsu, lalu dia bertanya, "Apakah sebenarnya ini adalah karena pil obat yang kau berikan padaku?" Hingga detik ini, Lindong masih tidak menyadari kenapa seluruh lukanya menghilang dan juga kekuatannya telah pulih sepenuhnya. Bukan karena pil pemberian dari Ling Qingsu, tapi hal itu adalah karena jurus Qiu Qiu Empuk Jeru. Sambil mengalihkan pandangannya ke arah samping, Ling Qingsu mengatakan, "Aku sudah mengajarimu seni penginderaan zenit." Kata-kata dari Ling Qingsu membuat Lindong sekali lagi terkejut. Lalu dia mengatakan, "Hah? Kapan kau mengajariku?" Mendapat pertanyaan seperti ini, Ling Qingsu pun menjawabnya, "Tenangkan dulu hatimu, dan secara alami kau akan bisa merasakannya. Namun sekarang hanya ini yang bisa kulakukan padamu, dan levelmu masih berada di level dasar dari seni penginderaan zenit. Selebihnya di masa depan nanti akan tergantung pada usahamu sendiri." Mendengar kata-kata itu, Lindong hanya bisa mengerutkan keningnya. Lalu dia mengatakan, "Apakah sesuatu sebenarnya telah terjadi padaku ketika aku tidak sadarkan diri?"
Seni penginderaan zenit ini, kapan aku belajarnya? Ling Qingsu hanya bisa menggelengkan kepalanya, lalu dia mengatakan, Lindong, kau sudah berjanji padaku untuk tidak pernah menyebutkan seni penginderaan zenit, karena kau saat ini sudah berhasil mempelajarinya. Bisakah kamu tidak menanyakan hal itu saat ini? Lindong pun terdiam sejenak sebelum akhirnya dia menganggukkan kepalanya. Ling Qingsu segera memalingkan wajahnya dari Lindong, yang kemudian dengan lembut dia mengatakan, kau harus terlebih dahulu mencoba dan merasakan seni penginderaan zenit. Namun tentu saja yang lebih baik adalah jika kita bisa melarikan diri dari situasi berbahaya saat ini. Setelah mengatakan hal itu, Ling Qingsu pun mulai berjalan menuju lereng gunung. Tatapan matanya yang cantik kini terlihat cukup khawatir ketika dia melihat pada formasi alam semesta kuno. Sementara Lindong hanya bisa melihat dari arah belakang Ling Qingsu, di mana gadis cantik itu rambutnya sudah berkibar ketika tertiup angin, dan Lindong merasa sedikit tidak enak di dalam hatinya untuk beberapa alasan yang tidak dia ketahui. Detik berikutnya Lindong menggelengkan kepalanya sendiri dan dia dengan sekuat tenaga menenangkan emosi di dalam hatinya. Setelah itu, Lindong pun mulai menutup matanya untuk bisa merasakan sesuatu misterius yang telah muncul di dalam kesadarannya. Sesuatu ini tidak memiliki bentuk, dan hal itu benar-benar mirip dengan sebuah ilusi yang cukup halus. Namun Lindong sekarang bisa merasakan ada semacam energi aneh yang secara diam-diam telah melonjak dari tempat misterius itu ketika Lindong menyentuhnya. Hal ini membuat Lindong benar-benar bingung. Lalu dia berkata pada dirinya sendiri, apa ini sebenarnya? Ketika Lindong mencoba untuk merasakan zenit di dalam tubuhnya, goncangan dalam formasi alam semesta kuno kini telah tumbuh menjadi semakin padat. Samar-samar ada energi iblis yang akan masuk ke dalamnya. Jelas formasi alam semesta kuno saat ini tidak mampu menahan erosi dari energi iblis 5 Raja Yimo. Suara dengungan pun terdengar dari formasi alam semesta kuno, dan tiba-tiba saja formasi itu cahayanya telah meredup. Tidak lama kemudian, formasi alam semesta kuno kini kembali masuk ke dalam tubuh Lindong. Hal ini segera disusul dengan tablet kesunyian besar dan juga istana surgawi misterius. Dari kelihatannya, 3 benda ini memang benar-benar telah kehabisan energi. Menghilangnya perlindungan dari formasi alam semesta kuno, hutan pegunungan yang ada di tempat ini dalam sekejap saja langsung terkikis oleh energi iblis. Sementara Raja Kursi ke-7 hingga detik ini masih duduk di udara dengan lautan energi iblis yang menyelimuti tubuhnya. Tatapan mata dari Raja Kursi ke-7 masih terlihat acuh tidak acuh ketika melihat Lindong dan juga Ling Qingsu. Tidak lama kemudian Raja Kursi ke-7 secara perlahan berdiri. Dia lalu mengatakan, sepertinya kalian berdua tidak akan pernah bisa lolos dari kematian hari ini. Lindong yang tadinya menutup mata rapat-rapat, pada saat ini secara bertahap telah terbuka. Dan tatapan mata hitam Lindong tidak memiliki ketakutan sedikit pun. Melihat hal ini, Raja Kursi ke-7 hanya bisa mengerutkan keningnya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia bisa merasakan sebuah perasaan yang tidak enak dari seorang Lindong. Namun, Raja Kursi ke-7 segera mengabaikan perasaan seperti ini. Sambil mengelurkan tangannya, dia pun berkata, selanjutnya, kalian berdua akan menjadi pasangan yang mati di tempat ini. Sebuah energi iblis yang sangat menakutkan dalam sekejap saja berkumpul di telapak tangan dari Raja Kursi ke-7. Sementara tubuh Lindong saat ini sudah berada di samping dari Ling Qingsu. Dia melirik gadis cantik itu sambil mengatakan, Qingsu, tetaplah di belakangku, dan kau bisa yakin karena aku telah membawamu ke tempat ini, maka aku juga akan bisa membawamu pergi. Mendengar ucapan dari Lindong, Ling Qingsu hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan tatapan mata Ling Qingsu saat ini juga telah dipenuhi dengan kelembutan. Sementara Lindong hanya mengangkat kepalanya dengan tangan yang terkepal, dan tiba-tiba saja ada fluktuasi yang sangat tajam meletus dalam tatapan mata hitam pekat milik Lindong. Sebuah kilatan tajam melintas di mata dari Lindong.
Dia tiba-tiba saja mengulurkan tangannya, dan awan petir yang ada di langit kini segera berkumpul dari segala arah. Sebelum akhirnya sebuah naga petir yang cukup besar kini turun dari langit, dan hal itu langsung berkumpul di telapak tangan dari Lindong. Tiba-tiba saja naga petir ini pun berubah menjadi busur petir yang berwarna perak besar. Ekspresi dingin terlihat di raut wajah Lindong. Dia menatap Raja Kursi Ketujuh yang masih berdiri di langit. Kemudian Lindong menggunakan salah satu tangannya untuk secara perlahan menarik busur petir sampai berderit. Setelah busur petir ini telah ditarik hingga batasnya, sebuah cahaya hitam pekat dengan cepat berkumpul dan berubah menjadi anak panah hitam yang besar dan juga panjang. Suara dengungan pun terdengar, yang kemudian cahaya hitam telah mengalir di ujung anak panah ini. Seolah-olah di sana ada lubang hitam kecil yang cukup menakutkan. Dalam sekejap saja, ruang yang ada sekitar busur panah ini menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Sementara tatapan mata Raja Kursi Ketujuh terlihat cukup terkejut ketika melihat tindakan dari Lindong. Namun dia segera tertawa lalu mengatakan, sungguh mengesankan. Mampu menggunakan batu simbol petir sebagai busur dan juga batu simbol melahap sebagai anak panahnya. Untuk bisa mendapatkan penguasaan seperti itu atas dua batu simbol yang hebat, kau benar-benar melebihi harapanku. Namun jarak di antara kita berdua sangat lebar. Terlepas dari berapa banyak teknik yang kau miliki, kau masih tidak akan bisa menembus celah ini. Lindong hanya bisa tersenyum tipis lalu diam menjawabnya. Apakah begitu? Tiba-tiba saja sebuah cahaya secara perlahan mengalir di atas anak panah dan tidak mengeluarkan riak yang menakutkan. Namun saat ini, kemunculan dari cahaya itu menyebabkan kekuatan pelahap pada akhirnya menyusut, dan ruang yang ada di sekitarnya yang tadinya tertekan kini telah mulai pulih kembali. Dari kelihatannya, busur petir dan juga anak panah hitam yang ada di tangan Lindong telah benar-benar kehilangan kekuatannya. Detik berikutnya raut wajah dari Lindong telah berubah menjadi cukup pucat. Namun Lindong segera tersenyum ke arah Raja Kursi Ketujuh. Dan senyuman seperti ini dipenuhi dengan keganasan yang tidak ada habisnya. Tidak lama kemudian, Lindong pun melepaskan jarinya yang tadi menarik busur petir. Suara dengungan pun terdengar, dan anak panah hitam besar panjang kini telah langsung menghilang begitu saja. Sementara tatapan mata dari Raja Kursi Ketujuh kini telah menyusut ketika dia mengetahui anak panah di tangan Lindong telah menghilang. Detik berikutnya, Raja Kursi Ketujuh mengeluarkan aura iblis seperti lautan dari dalam tubuhnya, dan armor Kaisar Iblis kini telah ditutupi oleh cahaya hitam. Dan tiba-tiba saja ruang yang ada di hadapan Raja Kursi Ketujuh telah terkoyak. Ada sebuah cahaya hitam kini telah melesat dengan cepat ke arahnya. Raja Kursi Ketujuh tidak bisa menghindar. Pada akhirnya, dar! Cahaya hitam itu menabrak tubuhnya dan menimbulkan ledakan yang cukup besar. Tubuh dari Raja Kursi Ketujuh bergetar, dan dia telah terhuyung mundur dengan suara teriakan yang terdengar menyedihkan. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, aura iblis yang seperti lautan di tempat ini telah mulai bergejolak. Sementara cahaya hitam yang mengenai dada Raja Kursi Ketujuh sebenarnya telah menembus armor iblisnya, dan hal itu benar-benar langsung tembus dan keluar melalui punggung dari Raja Kursi Ketujuh, yang dengan kejam cahaya hitam ini pada akhirnya menabrak penghalang cahaya iblis yang sebelumnya dibentuk oleh 5 Raja Yimo. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, dar! Penghalang cahaya iblis itu pun meledak dengan sangat keras. Wajah dari 5 Raja Yimo sekarang sudah berubah menjadi sangat pucat, dan mereka semuanya segera meludahkan darah dari dalam mulutnya. Sebuah keterkejutan juga terlintas dalam tatapan mata 5 Raja Yimo ketika mereka melihat pada Raja Kursi Ketujuh. Hal ini membuat 5 Raja Yimo buru-buru berteriak, "Raja Kursi Ketujuh!" Sementara Raja Kursi Ketujuh, tatapan matanya dipenuhi dengan keterkejutan ketika dia melihat dadanya sudah berlubang. Darah hitam kini telah mengalir keluar dari dadanya itu. Dan sebenarnya
lubang yang ada di dada dari Raja Kursi Ketujuh sebesar kepalan tangan. Sambil menyentuh lubang yang ada di dadanya, Raja Kursi Ketujuh pun mengatakan, armor Kaisar Iblis ini benar-benar dirusak. Bagaimana mungkin ini terjadi? Setelah mengatakan hal itu, aura iblis yang cukup mengerikan yang ada di belakang Raja Kursi Ketujuh telah berubah menjadi cukup kacau. Raut wajah dari sang raja itu sendiri juga telah menjadi sangat pucat, dan dia samar-samar bisa menahan rasa sakit yang luar biasa dari dadanya yang sudah berlubang ini. Jelas Raja Kursi Ketujuh sekarang telah terluka parah oleh panah yang dilancarkan oleh Lindong. Sementara Lindong yang ada di bawah sana hanya melihat Raja Kursi Ketujuh dengan acuh tidak acuh. Tangan dari Lindong yang tadinya menarik busur petir pada saat ini sudah berlumuran darah, dan hal itu juga tampak gemetaran. Jelas dari serangan sebelumnya yang dikeluarkan oleh Lindong telah banyak menghabiskan seluruh kekuatannya. Namun Lindong masih terlihat cukup tegar dan dia mengejek Raja Kursi Ketujuh. Sepertinya armormu yang rusak itu tidak sekuat yang kau bayangkan. Mendengar ucapan dari Lindong, Raja Kursi Ketujuh pun menjadi sangat marah. Dan baru saja dia akan melakukan serangan ke arah Lindong, tiba-tiba saja Lindong sekali lagi mengangkat busur petirnya dan mengarahkannya pada Raja Kursi Ketujuh. Sementara anak panah hitam yang panjang kini juga secara perlahan kembali terbentuk. Melihat hal ini, Raja Kursi Ketujuh hanya bisa bergidik. Dia tidak mengerti kenapa serangan dari Lindong pada saat ini menjadi sangat kuat. Karena sebelumnya bahkan Lindong hanya mampu meninggalkan celah kecil pada armor Kaisar Iblisnya setelah dia menggunakan mata simbol leluhur. Raja Kursi Ketujuh benar-benar tidak paham bagaimana bisa kekuatan Lindong yang sekarang melonjak secara drastis hingga dirinya bisa melepaskan serangan yang sangat menakutkan seperti tadi. Sementara darah segar terus mengalir dari dada Raja Kursi Ketujuh, tatapan matanya kini telah terlihat cukup suram, yang membuat Raja Kursi Ketujuh melambaikan tangannya, dan segera setelah itu lautan aura iblis telah menyembur di tempat ini dan benar-benar melilit tubuhnya, yang membuatnya dalam sekejap saja menghilang. Detik berikutnya, tubuh dari Raja Kursi Ketujuh yang sudah bercampur dengan lautan iblis, dia pun mengatakan, Lindong, kau harus berhenti memasang pertunjukan di hadapanku. Meskipun seranganmu sebelumnya sangat kuat, namun aku tidak percaya bahwa kau bisa menggunakannya terus-menerus. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, aku pasti akan membunuhmu hari ini. Jelas pada saat ini Raja Kursi Ketujuh tidak berani menunjukkan tubuh aslinya, karena dia adalah orang yang cukup licik dan juga cerdas. Karena dirinya sudah terluka, maka dia tidak akan pernah membiarkan serangan Lindong berikutnya mengenai tubuh aslinya. Sementara Lindong masih tetap santai dan tanpa emosi. Sebaliknya, Lindong hanya mengencangkan cengkraman tangannya pada busur petir. Detik berikutnya, sebuah suara teriakan terdengar dari dalam lautan iblis. 5 Raja Yimo, bergabunglah bersamaku dan bunuh bocah itu. Jelas saat ini, Raja Kursi Ketujuh tidak punya pilihan lain selain mengabaikan statusnya sendiri dan mengajak 5 Raja Yimo untuk bersama-sama membunuh Lindong. Sementara Ling Qingsu yang ada di sisi Lindong, setelah mendengar kata-kata ini, dia mencengkeram erat pedangnya sambil melihat pada lautan iblis yang bergejolak di langit. Lindong melambaikan lengan bajunya dan mayat muakan langit kini muncul dalam sekejap saja. Tatapan mata Lindong terus berkedip ketika melihat pada lautan iblis yang ada di langit itu, karena Lindong tahu ucapan dari Raja Kursi Ketujuh itu memang benar. Serangan sebelumnya yang dikeluarkan Lindong benar-benar membuatnya cukup kelelahan. Awalnya Lindong berpikir bahwa dia bisa menggunakan serangan itu untuk langsung membunuh Raja Kursi Ketujuh. Namun ternyata Lindong meremehkan kekuatan Yimo yang memiliki kekuatan hidup yang besar. Terlebih lagi, dengan kekuatannya saat ini Lindong tidak akan pernah bisa mengeluarkan serangan seperti tadi terus-menerus. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengandalkan mayat pemakan langit untuk mengulur waktu. Begitu Lindong bisa memulihkan sebagian kekuatannya kembali, maka dirinya akan bisa mengaktifkan busur petir dan juga anak panah hitam. Di saat itu,
Terlepas dari betapa kuatnya Raja Kursi Ketujuh, kemungkinan dia masih akan cedera parah. Dan selama periode pemulihan ini, Lindong hanya bisa berharap pada Ling Qingsu dan juga mayat pemakan langit supaya bisa menghentikan sementara pergerakan dari Raja Kursi Ketujuh dan juga 5 Raja Yimo. Di sisi lain, Raja Kursi Ketujuh langsung berteriak, "Bunuh mereka berdua!" Dan tiba-tiba saja 6 sinar dengan cahaya iblis telah melesat ke arah Lindong dan juga Ling Qingsu. Melihat pemandangan ini, Ling Qingsu hanya bisa mengatupkan giginya. Lalu dia mengatakan, "Lindong, kau harus istirahat terlebih dahulu." Mendengar ucapan dari Ling Qingsu itu, Lindong merasa cukup cemas. Meskipun dia telah berhasil mengelukai Raja Kursi Ketujuh, namun sang raja itu masih bisa melakukan pertarungan dengan luka yang cukup parah di dadanya. Oleh karenanya, Lindong tidak tahu bagaimana caranya Ling Qingsu untuk bisa melawan Raja Kursi Ketujuh bersama dengan 5 Raja Yimo dengan kekuatannya saat ini. Dan tiba-tiba saja sebelum Raja Kursi Ketujuh bersama dengan 5 Raja Yimo sampai di tempat Lindong dan juga Ling Qingsu, ada sebuah suara berteriak, "Kalian para Yimo beraninya datang ke kota kegelapanku dan bertindak sesuka hati. Apakah menurut kalian istana kegelapanku ini adalah kesemek yang bisa kalian injak?" Setelah suara ini bergema di langit, tiba-tiba saja sosok dari Jintan dan juga 2 tetua dari istana kegelapan muncul di samping Lindong. Hal ini membuat Lindong cukup terkejut ketika dirinya melihat Jintan dan juga bala bantuan telah muncul di tempat ini. Dan itu membuat Lindong segera berkata, "Jintan?" Setelah mengatakan hal ini, Lindong pada akhirnya menghela nafas dengan lega. Sementara tatapan mata Jintan melihat ke arah tangan Lindong yang sudah berlumuran darah, yang kemudian dia bertanya dengan cemas, "Kakak, apakah kau baik-baik saja?" Detik berikutnya, Jintan pun kembali mengatakan, "Kita telah mencari area dalam radius 500 km dari kota kegelapan, tapi kita masih tidak bisa menemukanmu. Dan untungnya, fluktuasi energi telah dipancarkan dari tempat ini. Dan hal itu membuat kita segera datang." Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia kemudian melihat ke arah langit dengan tidak memiliki ketakutan sedikit pun, karena seluruh bala bantuan dari istana kegelapan telah tiba di tempat ini bersama dengan Jintan. Sementara Raja Kursi Ketujuh yang sudah menghentikan pergerakannya, namun dia masih berdiri di dalam lautan iblis. Tatapan mata Raja Kursi Ketujuh melihat tajam ke arah kelompok Jintan. Awalnya mereka berpikir bahwa mereka akan bisa membunuh Lindong dan juga Ling Qingsu dengan mudah, namun kenyataannya tidak sesuai dengan harapan mereka. Kelima Raja Yimo saat ini memandang pada Raja Kursi Ketujuh sebelum akhirnya mereka bertanya, "Raja, apa yang harus kita lakukan?" Sebuah kilatan brutal kini telah muncul dalam tatapan mata Raja Kursi Ketujuh. Sambil memegangi dadanya dengan ekspresi raut wajah yang pucat, Raja Kursi Ketujuh mengatakan, "Karena mereka sudah datang ke tempat ini, mari kita bunuh mereka juga. Bagaimana mungkin sekelompok semut seperti mereka bisa memaksa kita untuk mundur? Mimpi saja kalian ini." Ketika mendengar ucapan dari Raja Kursi Ketujuh, niat membunuh yang besar kini telah sekali lagi melonjak dalam tatapan mata 5 Raja Yimo. Segera setelah itu, aura iblis yang cukup mengerikan pun dikeluarkan dari dalam tubuh mereka dan berusaha untuk melenyapkan semua orang yang telah datang. Melihat pemandangan seperti ini, Jintan hanya bisa mendengus dingin. Dia mengepalkan tangan kecilnya dan sabit suci kegelapan muncul dalam sekejap. Setelah itu, Jintan pun memanggil roh sabit untuk segera keluar. 2 tetua agung dari istana kegelapan, raut wajah mereka saat ini terlihat cukup muram. Namun mereka masih mengeluarkan kekuatan Yuan yang agung dari dalam tubuh mereka dan bersiap untuk melakukan serangan. Tepat ketika pertempuran besar akan terjadi, tiba-tiba saja suara petir yang sangat keras pun bergema di langit. Dan hal itu membuat semua orang terkejut. Mereka buru-buru mengangkat kepala dan melihat pada kejauhan. Di langit saat ini, tiba-tiba saja berubah menjadi gelap. Dan ada dunia petir yang menyebar dengan kecepatan menakutkan. Di tengah-tengah dari dunia petir ini sendiri, telah berdiri sosok tinggi dan juga berotot yang menginjak petir dan melesat dengan cepat melintasi langit. Hal itu sambil memancarkan aura kuno yang sangat menakutkan dari dalam tubuhnya. Sebuah ketakutan pun akhirnya muncul dalam raut wajah Raja Kursi Ketujuh ketika melihat kemunculan dari sosok ini.
Segera setelah itu, Raja Kursi ke-7 pun berteriak, sebenarnya itu adalah guru petir. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya dengan kedatangan guru petir ke tempat ini? Apakah dia akan langsung menghajar Raja Kursi ke-7 bersama dengan 5 Raja Yimo? Dan apakah Raja Kursi ke-7 berani menghadapi guru petir, ataukah dia akan memilih melarikan diri? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 15 episode 30. Oke lah, gak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Semua orang yang ada di tempat ini terkejut setelah mendengarkan kata-kata dari Raja Kursi ke-7 yang menyebutkan bahwa orang yang telah hadir itu adalah guru petir. Tatapan mata mereka semuanya segera melihat pada kejauhan, di mana dunia petir telah bergemuruh dan melesat ke arah mereka. Sosok berbadan kekar yang dipenuhi dengan petir serta berdiri di atas petir itu sendiri, kali ini bergerak dengan cepat dari jarak 100.000 kaki dalam sekejap saja. Tatapan mata Lindong yang dipenuhi dengan keterkejutan pada akhirnya membuatnya tanpa sadar mengatakan, apakah itu adalah guru petir dari 8 guru kuno yang dikatakan oleh guru api? Tidak lama kemudian, guru petir pun telah hadir di tempat ini, dan semua orang pada akhirnya bisa melihat dengan jelas sosok dari guru petir. Dia adalah orang paruh baya yang terlihat cukup kekar, dengan rambut berwarna putih dan pupil matanya terlihat sangat tajam. Hal itu juga dipenuhi dengan kekuatan yang cukup dingin dan juga keras. Sebuah riak energi kuno juga samar-samar terpancar dari dalam tubuhnya. Hal ini membuat ruang yang ada sekitarnya bergetar dengan hebat. Di langit sendiri, gemuruh-gemuruh dari petir seolah-olah menyambut kedatangan dari guru petir ini. Sementara tatapan mata dari guru petir kini terlihat sangat tajam ketika melihat pada kelompok Raja Kursi ke-7 yang sudah terlihat ketakutan. Dan tiba-tiba saja guru petir pun mengatakan, aku telah mencari kalian di seluruh dunia ini, dan aku tidak pernah bisa membayangkan bahwa kalian akan benar-benar berani menunjukkan diri kalian sendiri. Di bawah tatapan mata tajam dari guru petir, Raja Kursi ke-7 yang terlihat cukup ketakutan, dia tiba-tiba saja menekan ketakutan ini, yang kemudian sambil tersenyum, Raja Kursi ke-7 pun berkata, guru petir, kau benar-benar orang yang gigih. Mendengar hal ini, guru petir pun langsung mengatakan, bagaimana aku bisa dibandingkan dengan kalian para Yimo? Karena aku telah menemukan kalian, maka kalian harus memberitahuku di mana orang-orang Yimomu bersembunyi. Raja Kursi ke-7 hanya bisa tertawa dingin mendengar hal ini, yang kemudian dia mengatakan, kau benar-benar suka membual seperti masa lalu. Apakah kau berencana melawan penjara iblis kita sendirian? Jika dirimu memang mampu melawan penjara iblis, kenapa saat itu kalian semuanya para guru kuno dipaksa mundur dan juga tertidur? Mendengar hal ini, guru petir pun melihat Raja Kursi ke-7 dengan sikap acuh tidak acuh. Sebuah cahaya petir kini telah semakin padat dalam tatapan matanya, yang kemudian guru petir pun mengatakan, sesuatu seperti ini, kau tidak memenuhi syarat untuk berbicara padaku dengan cara seperti itu. Setelah berkata seperti ini, guru petir pun mengepalkan tangan besarnya. Hal itu membuat petir yang tidak berujung telah langsung berkumpul di telapak tangannya saat ini, yang kemudian berubah menjadi 6 bola petir. Tidak lama kemudian, guru petir pun melambaikan tangannya, dan 6 bola petir itu pun menghilang dalam sekejap saja. Detik berikutnya, hal ini segera keluar dari ruang dimensi yang ada di belakang kelompok dari Raja Kursi ke-7. Raja Kursi ke-7 pun buru-buru berbalik sambil mengeluarkan energi iblis yang cukup mengerikan dari dalam tubuhnya, dan tangannya yang sudah ditutupi dengan armor Kaisar Iblis kini melemparkan tinjuan yang dengan kejam menabrak bola petir. Pada akhirnya, dar, sebuah cahaya petir pun telah menyebar ke tangan dari Raja Kursi ke-7,
yang membuatnya terlihat sangat kesakitan dan mengeluarkan suara teriakan yang cukup menyedihkan. Tubuh dari Raja Kursi Ketujuh sendiri kini telah terlempar sangat jauh ke belakang dengan tangan yang sudah gosong. Saat ini, sebenarnya tangan dari Raja Kursi Ketujuh telah benar-benar dilumpuhkan oleh bola petir dari guru petir. Jika dia tidak memiliki perlindungan dari armor Kaisar Iblis, kemungkinan tangannya akan langsung dihancurkan menjadi debu. Berbeda dengan Raja Kursi Ketujuh yang mampu memblokir bola petir dari guru petir. Di sisi lain, 5 Raja Yibo yang lainnya yang tidak memiliki kekuatan seperti Raja Kursi Ketujuh, tubuh mereka pada saat ini langsung dihancurkan setelah terkena tabrakan dari bola petir. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, 5 Raja Yibo yang setara dengan tahap reinkarnasi telah dimusnahkan dalam satu gerakan. Lindong sangat terkejut ketika melihat adegan ini. Sementara 2 tetua agung dari Istana Kegelapan juga tercengang dan tubuh mereka bergetar dengan hebat. Kekuatan seperti ini benar-benar membuat mereka ketakutan. Melihat Raja Yibo telah dibunuh dalam sekejap saja membuat Raja Kursi Ketujuh hanya bisa menggertakkan giginya. Sementara tatapan matanya dipenuhi dengan ketakutan ketika dia melihat bahwa tatapan mata guru petir kini dipenuhi dengan niat membunuh yang besar. Sambil terus melihat pada Raja Kursi Ketujuh, guru petir pun sekali lagi mengatakan, "Maukah kau memberitahu diriku di mana orang-orangmu bersembunyi saat ini? Terutama adalah Raja Kursi Surga. Apakah dia masih tidak berani menunjukkan diri setelah bersembunyi selama puluhan ribu tahun?" Mendengar nama Raja Kursi Surga, Raja Kursi Ketujuh hanya bisa tertawa dengan penuh ejekan lalu mengatakan, "Raja Kursi Surga ya, guru petir. Saat itu kau hampir mati di tangannya, namun sekarang kau masih berani untuk mencarinya. Aku pikir kau masih tidak akan memiliki kekuatan melawan Raja Kursi Surga, dan lebih baik kau segera mengundang Guru Es untuk keluar." Guru petir hanya bisa menggelengkan kepalanya. Lalu dia mengatakan, "Sepertinya kau tidak mau berbicara tentang hal ini." Setelah mengatakan hal itu, guru petir mengambil langkah maju. Melihat hal itu, tatapan mata dari Raja Kursi Ketujuh telah menyusut. Dia pun buru-buru mengeluarkan energi iblis dari dalam tubuhnya sambil bergerak dengan cepat ke arah belakang. Tiba-tiba saja, ruang yang ada di belakang Raja Kursi Ketujuh kini telah terkoyak, yang kemudian guru petir muncul begitu saja seperti hantu sambil berkata, "Gerakanmu terlalu lambat." Detik berikutnya, guru petir pun mengeluarkan pukulan yang sangat keras dan langsung menghantam punggung dari Raja Kursi Ketujuh, yang akhirnya boom! Sebuah petir besar pun menyambar. Tubuh Raja Kursi Ketujuh kini telah diubah menjadi sinar cahaya hitam yang melesat jauh ke depan sana dan akhirnya menabrak seluruh pegunungan tante-tante yang ada di tempat ini. Dan hal itu membuat tubuh dari Raja Kursi Ketujuh terkubur oleh bebatuan dari pegunungan yang sudah dihancurkan. Tidak lama kemudian, guru petir pun mengelurkan 2 jarinya dan menekan ke arah udara. Sebuah kekuatan yang cukup mengerikan kini langsung keluar dari 2 jarinya itu dan dengan kejam melesat menuju tempat jatuhnya dari Raja Kursi Ketujuh. Bebatuan yang ada di tempat itu langsung diubah menjadi debu. Sementara Raja Kursi Ketujuh tidak memiliki waktu untuk bisa menghindar sebelum akhirnya tubuhnya sekali lagi disambar oleh petir. Hal ini membuat Raja Kursi Ketujuh langsung memuntahkan darah hitam dari dalam tubuhnya. Dan sebuah lubang yang sangat dalam kini juga langsung terbentuk di tempat Raja Kursi Ketujuh tersambar petir itu. Raja Kursi Ketujuh yang sebelumnya sangat tangguh, yang bisa memaksa Lindong dalam situasi hidup dan mati, kini dalam sekejap saja dibuat tidak berdaya di hadapan guru petir. Dan kali ini Raja Kursi Ketujuh masih berjuang dengan menyedihkan untuk berdiri dari tanah. Tatapan matanya tidak berdaya ketika memelototi guru petir, sementara armor Kaisar Iblis yang ada di tubuhnya telah benar-benar penyok. Bagaimanapun juga, kekuatan dari Raja Kursi Ketujuh hanya setara
dengan seseorang yang melewati kesengsaraan reinkarnasi kedua. Namun guru petir sendiri adalah seseorang yang berada di puncak, yang telah mengalami 3 kesengsaraan reinkarnasi. Hal itu membuatnya jauh lebih kuat dan juga lebih unggul daripada Raja Kursi ketujuh. Sambil terus memandang Raja Kursi ketujuh yang tubuhnya sudah compang-camping, guru petir pun menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Sudah bertahun-tahun namun dirimu hanya bisa mengandalkan cangkang kura-kuramu ini. Armor Kaisar Iblis milikmu mungkin memang kuat, tapi hal itu tidak akan bisa melindungi hidupmu jika aku ingin membunuhmu." Ekspresi raut wajah Raja Kursi ketujuh telah berubah menjadi sangat jelek ketika dia mendengar hal ini. Kedua tangannya tiba-tiba saja membentuk sebuah segel, dan aura iblis yang cukup mengerikan sekali lagi tersapu keluar dari dalam tubuhnya. Dan detik berikutnya, tubuh dari Raja Kursi ketujuh berubah menjadi sangat banyak, yang kemudian melarikan diri ke segala arah. Melihat hal ini, guru petir hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan tiba-tiba saja sebuah petir pun menggelegar. Sementara tubuh dari guru petir kini telah menghilang dalam sekejap saja. Lindong segera mengangkat kepalanya, dan dia pada saat ini bisa melihat sebuah kilatan bergerak dengan sangat cepat yang langsung melewati sosok-sosok hitam dari tubuh Raja Kursi ketujuh yang kabur dari tempat itu. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, sosok-sosok hitam ini dihancurkan hanya dengan satu pukulan. Hanya dalam waktu kurang dari 10 detik, seluruh tubuh bayangan dari Raja Kursi ketujuh telah benar-benar dihancurkan. Dan tiba-tiba saja ada sebuah petir besar dikeluarkan oleh guru petir dan menghantam sosok hitam yang terakhir. Namun sosok ini tidak meledak, dan sebaliknya dikirim terbang mundur dengan darah hitam yang menyembur dari dalam tubuhnya. Jelas itu merupakan tubuh asli dari Raja Kursi ketujuh. Sambil menatap Raja Yimo ini, guru petir pun mengatakan, "Mencoba melarikan diri dari hadapanku. Apakah kau sekarang telah menjadi orang yang bodoh? Karena kau tidak mau berbicara, maka tidak ada gunanya lagi kau hidup di dunia ini. Aku hanya perlu membunuhmu untuk mencegah kontaminasi dari dunia ini." Setelah mengatakan hal itu, guru petir pun mengepalkan tangannya, dan sebuah petir yang tidak berujung kini telah berkumpul di langit, yang kemudian berubah menjadi segel petir raksasa yang mengeluarkan fluktuasi mengamuk tidak tertandingi. Detik berikutnya, dur, sebuah petir telah terbentuk, dan hal ini berisi dengan kekuatan penghancur yang dengan kejam akan menabrak tubuh dari Raja Kursi ketujuh. Melihat serangan yang sangat mematikan seperti ini, raut wajah Raja Kursi ketujuh telah berubah menjadi sangat jelek. Dia buru-buru mengeluarkan energi iblis dari dalam tubuhnya, yang dengan paksa akan memblokir serangan dari guru petir. Namun saat ini, energi iblis itu telah menjadi semakin melemah di bawah penindasan dari segel petir. Banyak segel petir pada saat ini telah bergerak dan mendekat ke arah Raja Kursi ketujuh, yang membuatnya sekarang menggertakkan giginya, dan sebuah ketakutan benar-benar terlintas di dalam tatapan mata Raja Kursi ketujuh. Dan pada saat segel petir yang terakhir akan menabrak tubuh Raja Yimo itu, tiba-tiba saja ruang yang ada di belakang Raja Kursi ketujuh kini telah terkoyak. Sebuah celah dimensi dalam sekejap saja muncul, dan kali ini ada tangan iblis ukuran puluhan ribu kaki terjulur keluar dari dalamnya, yang dengan paksa memblokir segel petir sebelum akhirnya melemparkan segel itu. Pergantian peristiwa ini cukup cepat dan tidak terduga, yang membuat kelompok dari Lindong cukup terkejut. Tatapan mata mereka buru-buru melihat pada sosok hitam yang telah berdiri di belakang tangan hitam raksasa. Pada saat ini, sosok hitam itu pun langsung tersenyum ke arah guru petir lalu mengatakan, "Haha, guru petir, sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu. Apakah kau harus menjadi sekejam ini?" Guru petir melihat pada kemunculan sosok hitam itu, yang kemudian dia mengatakan, "Raja Kursi kelima, seseorang sepertimu pada akhirnya muncul juga." Sambil tersenyum,
Raja kursi kelima pun mengatakan, "Guru petir, aku tahu bahwa kau memang cukup tangguh, tapi kau tidak akan pernah bisa menghentikan diriku jika aku ingin menyelamatkan Raja ketujuh. Oleh karena itu, kau tidak perlu membuang-buang kekuatanmu di tempat ini, dan kau bisa percaya bahwa di masa depan nanti akan ada pertempuran besar antara penjara iblis kita dengan para guru kuno." Setelah mengatakan hal ini, Raja kursi kelima melihat ke arah Lindong, lalu dia mengatakan, "Kau, bocah, sebenarnya kau adalah Lindong. Sungguh luar biasa. Aku tidak pernah menyangka bahwa Raja ketujuh akan gagal ketika menghadapimu. Anggap saja dirimu saat ini sedang beruntung." Setelah mengatakan hal ini, Raja kursi kelima melambaikan lengan bajunya, dan energi iblis telah menyelimuti seluruh tubuh dari Raja kursi ketujuh. Selain itu, ruang yang ada di belakang mereka sekali lagi telah terbuka. Melihat hal ini, guru petir hanya bisa mendengus, yang kemudian dia melemparkan pukulan ke arah depan, sementara petir yang ada di langit telah berubah menjadi singa petir raksasa yang akan menerkam Raja kursi kelima. Melihat serangan seperti ini, Raja kursi kelima hanya melambaikan lengan bajunya, dan sebuah teratai iblis yang besar kali ini segera mekar yang kemudian menghalangi singa petir dan Raja kursi kelima. Dia mengatakan, "Guru petir, kau masih sama kasarnya seperti masa lalu. Namun saat ini bukan waktu yang tepat untuk kita melakukan pertarungan. Tunggu saja guru petir, suku Yimo kita saat ini akan mengubah perang dari puluhan ribu tahun yang lalu menjadi kemenangan." Setelah berkata seperti ini, tubuh dari Raja kursi kelima membawa tubuh Raja kursi ketujuh untuk segera masuk ke dalam ruang dimensi, dan energi iblis yang ada di tempat ini pada akhirnya segera menyebar dan juga menghilang. Sementara guru petir hanya bisa melihat pada menghilangnya Raja kursi kelima. Dia pun menjentikan jarinya, dan sambaran petir kecil sebenarnya telah menembus ruang dimensi yang kemudian menghilang sepenuhnya bersamaan dengan Raja kursi kelima dan juga Raja kursi ketujuh. Detik berikutnya, guru petir pun berbalik, dia melihat ke arah Lindong, lalu mengatakan, "Kau adalah Lindong yang telah disebutkan oleh guru api, bukan? Dan kau adalah pemilik dari batu simbol petir saat ini." Lindong sedikit terkejut setelah mendengar ucapan dari guru petir, dan tidak aneh bagi guru petir jika dia mampu mendeteksi keberadaan dari batu simbol petir di dalam tubuh Lindong. Namun dari nada bicara guru petir, seharusnya dia telah mengetahui tentang Lindong melalui percakapan dengan guru api. Meskipun Lindong tidak tahu bagaimana caranya guru api menggambarkan seorang Lindong di hadapan guru petir, namun Lindong masih menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, dia menangkupkan kedua tangannya ke arah guru petir sambil berkata, "Terima kasih banyak atas bantuanmu, guru petir." Mendapatkan rasa terima kasih dari seorang Lindong, guru petir hanya bisa menggelengkan kepalanya, yang kemudian dia mengatakan, "Membunuh Yimo itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawabku. Aku telah menghabiskan banyak waktu demi mencari mereka, dan aku bisa berhasil mendapatkan petunjuk hari ini sebenarnya adalah karena dirimu. Oleh karena itu, kau tidak perlu berterima kasih padaku." Tatapan mata guru petir menyapu ke arah Lindong. Dia pun menganggukkan kepalanya, lalu mengatakan, "Sungguh mengejutkan bahwa kau benar-benar mampu merusak armor Kaisar Iblis milik Raja kursi ketujuh dengan kekuatanmu saat ini. Sepertinya kamu memang benar-benar luar biasa, seperti yang sudah dijelaskan oleh guru api." Kenapa guru petir mengatakan hal ini? Karena sejak zaman kuno dia telah terlalu banyak melakukan pertarungan dengan eselon-eselon atas kaum Yimo. Dan secara alami, guru petir sangat menyadari betapa kuatnya yang disebut dengan armor Kaisar Iblis. Itu merupakan satu-satunya alasan kenapa Raja kursi ketujuh masih mampu bertahan begitu lama di bawah serangan mengerikan dari guru petir. Namun Lindong, dia bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk merusak armor Kaisar Iblis. Dan hal ini membuat guru petir tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi Lindong. Sementara Lindong sendiri hanya bisa tertawa kecil. Untuk bisa mencapai hasil seperti ini, telah banyak upaya yang dilakukan oleh Lindong, karena dia
telah menggabungkan kekuatan dari dua batu simbol di dalam tubuhnya bersamaan dengan kekuatan misterius yang diperolehnya dari seni penginderaan zenit. Namun gabungan kekuatan itu hanya mampu melukai Raja Kursi Ketujuh, dan untuk membunuhnya masih menjadi hal yang mustahil. Guru petir memandang Lindong. Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengatakan, "Lindong, bisakah aku melihat batu simbol petir?" Kenapa guru petir mengatakan hal ini pada Lindong? Karena dia adalah pemilik pertama dari batu simbol petir. Dan guru petir sangat menyadari bahwa benda suci seperti ini akan mencari pemiliknya sendiri. Dan saat itu, guru petir juga telah memutuskan hubungan dengan batu simbol petir ketika dirinya akan tertidur lelap. Ditambah lagi, pemilik barunya sekarang adalah Lindong. Maka dari itu, sebenarnya guru petir tidak memiliki hak untuk mengambil kembali batu simbol petir. Namun Lindong hanya bisa tersenyum. Setelah mendengar kata-kata dari guru petir, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya, yang kemudian mengeluarkan batu simbol petir dari dalam tangannya. Dan hal ini segera melayang menuju guru petir yang muncul di hadapannya dalam sekejap saja. Wajah guru petir sekarang dipenuhi dengan sebuah kenangan ketika dirinya mengulurkan tangan besar untuk menyentuh batu simbol petir sambil mengatakan, "Sudah lama sekali aku tidak bertemu denganmu, teman lama." Suara dengungan pun langsung terdengar dari dalam batu simbol petir. Setelah itu, banyak busur petir telah berputar-putar di telapak tangan dari guru petir. Hal ini dikarenakan batu simbol petir juga memiliki roh. Oleh karenanya, dia juga memiliki perasaan yang sama, yang terlihat cukup senang ketika bertemu dengan pemilik pertamanya. Guru petir saat ini menggosok batu simbol petir, dan tidak lama kemudian, dia menyerahkannya kembali pada Lindong sambil mengatakan, "Lindong, kau yang saat ini adalah pemilik dari batu simbol petir, dan kau seharusnya menyadari beberapa tanggung jawab besar dengan statusmu yang sekarang. Aku harap kau tidak akan membawa aib atas nama simbol petir." Lindong pun menggenggam batu simbol petir yang membuat tangan dari Lindong kini ada cahaya-cahaya petir yang berkedap-kedip. Sementara tatapan mata Lindong melihat pada guru petir. Lalu Lindong pun bertanya, "Guru petir, apakah kamu tidak ingin mengambil kembali batu simbol petir ini? Tanpa adanya batu simbol petir, bukankah statusmu sebagai guru petir akan ada yang hilang?" Mendengar ucapan dari Lindong, guru petir hanya bisa menggelengkan kepalanya, yang kemudian dia mengatakan, 8 guru kuno itu memang memiliki hubungan yang cukup besar dengan 8 batu simbol. Namun, dari sudut pandang tertentu, kita sebenarnya hanyalah sekutu. Batu simbol ini sendiri memiliki kebebasan untuk diri mereka. Dan sebenarnya mereka juga memiliki hak untuk memilih pemilik yang baru. Jika batu simbol petir saat ini tidak memiliki pemilik, maka secara alami aku akan mengambilnya kembali. Namun sekarang batu simbol petir telah memilihmu, dan dia sudah merasa cocok dengan dirimu. Maka dari itu, aku tidak akan pernah mengambilnya kembali. Dan pilihan dari batu simbol itu adalah sesuatu yang tidak pernah salah. Selain itu, kau juga tidak boleh meremehkan kita, para guru kuno. Memang benar bahwa batu simbol itu akan membuat kita semakin kuat. Namun, bahkan tanpa mereka batu simbol, kita para guru kuno sebenarnya masih sangat kuat. Hal ini dikarenakan batu-batu simbol ini telah menemani kita untuk jangka waktu yang sangat lama. Dan secara tidak langsung, kekuatan mereka sebenarnya telah bergabung dengan kekuatan di dalam tubuh kita. Lindong cukup tercengang mendengar penjelasan dari guru petir. Dan tiba-tiba saja ekspresi di raut wajah guru petir kini telah berubah menjadi cukup misterius secara perlahan. Yang kemudian guru petir kembali mengatakan, "Lindong, apakah sebenarnya kau masih belum mengerti juga?" Setelah mengatakan hal ini, guru petir secara perlahan mengepalkan tangannya. Dan tiba-tiba saja ada sebuah petir yang menyambar di tangannya itu. Kekuatan seperti ini terasa cukup familiar, karena itu merupakan kekuatan dari batu simbol petir.
Hal ini dilakukan oleh guru petir sambil mengatakan, meskipun saat ini kami para guru kuno tidak lagi memiliki batu simbol, tapi sebenarnya kita bisa disebut sebagai simbol leluhur dalam bentuk manusia. Oleh karena itu, bahkan tanpa menggunakan batu simbol leluhur, kita masih bisa memiliki kekuatan mereka. Di sisi lain, sebenarnya kita masih membutuhkan batu simbol leluhur itu sendiri supaya bisa melepaskan teknik tertentu yang benar-benar kuat. Sebuah keheranan pun segera muncul di raut wajah Lindong. Dan tidak heran jika guru api dan juga guru petir tidak terlalu fokus untuk mengambil kembali batu simbol leluhur setelah mereka terbangun. Karena sebenarnya kekuatan dari batu simbol leluhur itu sendiri sudah berakar dan juga berkembang di dalam tubuh 8 guru kuno. Sambil terus memandangi Lindong, guru petir pun sekali lagi mengatakan, namun hanya mereka yang telah memperoleh penguasaan maksimal atas batu simbol leluhur yang akan tetap bisa memiliki kekuatannya bahkan setelah memutuskan hubungan dengan batu simbol ini. Meskipun batu simbol leluhur pada saat ini telah banyak berpindah ke tangan orang-orang yang luar biasa, namun sangat jarang menemukan seseorang yang bisa mencapai level seperti kita. Lindong, kemungkinan di masa depan nanti kau akan bisa mencapai level kita. Selain itu, saat ini di dalam tubuhmu ada 2 batu simbol, dan aku benar-benar tidak tahu perubahan seperti apa yang akan terjadi pada dirimu ketika 2 kekuatan besar itu bergabung dan bisa kau kuasai sepenuhnya. Mendengar hal ini, Lindong secara diam-diam menganggukkan kepalanya. Sampai detik ini Lindong sudah bisa dianggap cukup mahir dalam mengendalikan batu simbol leluhur. Namun karena Lindong memiliki 2 batu simbol di dalam tubuhnya, untuk sementara ini Lindong tidak bisa mencapai batas yang telah dicapai seperti guru petir dan juga para guru kuno yang lainnya. Guru petir saat ini menyaksikan Lindong yang telah menyimpan batu simbol petir di dalam tubuhnya. Dia terdiam untuk beberapa saat, yang kemudian sebelum pada akhirnya guru petir kembali mengatakan, guru api telah berbicara padaku tentang guru es. Perkataan itu membuat Lindong tercengang dan guru petir melanjutkan kata-katanya. Tentu saja para guru kuno yang lainnya seharusnya menyadari masalah ini ketika mereka semuanya terbangun. Mendengar hal itu, sudut mulut dari Lindong pun berkedut. Sementara tatapan mata Lindong melirik ke arah Ling Qingsu yang ada di sampingnya. Dan saat ini Ling Qingsu hanya bisa terdiam, seolah-olah dia tidak mendengarkan perkataan dari guru petir itu. Tatapan mata dari guru petir terlihat sedikit aneh ketika dia memandang pada Lindong, yang kemudian guru petir kembali mengatakan, kita sebenarnya juga cukup terkejut bahwa situasinya telah berkembang menjadi seperti ini. Awalnya kita percaya bahwa mengingat karakter dari adik junior, kemungkinan besar dia tidak akan pernah memiliki perasaan terhadap seorang pria. Mendengar hal ini, Lindong hanya bisa menarik nafas dalam-dalam, yang kemudian dia mengatakan, karena sebenarnya guru es bukanlah guru es. Mendengar hal itu, guru petir hanya bisa tersenyum. Tatapan matanya mengandung banyak makna ketika melihat Lindong lebih dalam, yang kemudian guru petir pun berkata, mungkin memang seperti itu. Karena adik junior telah berbicara, kita tidak akan terlalu memikirkan masalah untuk saat ini. Namun, aku masih harus memperingatkanmu bahwa dia pada akhirnya akan kembali. Hal ini dikarenakan dunia masih membutuhkan guru es. Mendengar hal itu, Lindong hanya bisa menarik nafasnya dalam-dalam dan secara perlahan menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, aku tahu dan aku akan menggunakan metodeku sendiri untuk mengubah hal ini. Kalian mungkin akan menganggapku melakukan sebuah lelucon, tapi aku tidak akan pernah menyerah bagaimanapun juga. Mendengar hal itu, guru petir hanya bisa melihat Lindong, namun dia tidak mengatakan apapun lagi. Dan selanjutnya, Lindong pun mengubah topik pembicaraan. Guru petir, kemana kau akan pergi selanjutnya? Guru petir pun diam jawabnya. Sebelumnya aku telah memasang segel petir pada Raja Kursi ke-7. Dan seharusnya secara kasar aku bisa merasakan posisinya saat ini. Aku harus segera pergi
untuk menyusul dirinya. Karena fakta bahwa orang-orang Yimo itu telah bersembunyi selama bertahun-tahun selalu membuat hatiku merasakan kegelisahan. Lindong pun cukup terkejut dan dia bertanya, apakah kau akan pergi sendirian? Meskipun Lindong tahu bahwa guru petir ini sangat kuat, namun penjara iblis itu juga tidak biasa. Contohnya adalah Raja Kursi kelima yang baru saja muncul. Jelas kekuatannya sebanding dengan seorang yang telah berada di kesengsaraan 3 reinkarnasi. Dan seharusnya masih ada 4 lagi eksistensi kuat di dalam penjara iblis ini. Jelas guru petir tidak akan mampu menghadapi mereka secara sendirian. Guru petir yang mengetahui kegelisahan dari seorang Lindong, dia pun buru-buru mengatakan, beberapa orang terkuat di dalam penjara iblis, mereka juga telah menderita luka yang sangat serius saat itu. Dan sekarang seharusnya mereka juga masih melakukan pemulihan. Oleh karena itu, penjara iblis tidak akan berani melawanku secara langsung. Jika tidak, hingga detik ini mereka pasti tidak akan bersembunyi. Selain itu, bahkan jika diriku harus menghadapi beberapa bahaya, bahkan Raja Kursi Surga yang terkuat tidak akan pernah bisa menghentikanku jika diriku memilih untuk kabur. Lindong melirik pada guru petir, yang kemudian dia bertanya, sebenarnya siapa itu Raja Kursi Surga? Tatapan mata dari guru petir terlihat sangat tajam ketika ditanya seperti ini, yang kemudian dia mulai mengatakan, Raja Kursi Surga adalah bos dari penjara iblis dan dia adalah orang yang sangat merepotkan. Saat itu, dia merupakan eksistensi terkuat di bawah Kaisar Yimo. Di zaman kuno, aku pernah melawannya, tapi aku bukan tandingannya. Namun orang itu masih terluka parah setelah berbentrokan dengan adik junior. Dan kemungkinan saat ini, Raja Kursi Surga juga belum pulih. Jika dia muncul kembali, aku sangat yakin hanya adik junior yang bisa menandinginya. Pada saat itu terjadi, Lindong hanya bisa melirik pada guru petir ketika dia mendengarkan hal ini. Jelas Lindong mengetahui maksud dari kata-kata guru petir ini. Begitu Raja Kursi Surga muncul, kemungkinan guru es juga akan muncul. Dan ini merupakan sisa waktu yang mereka berikan bagi Lindong untuk membuktikan ucapannya bahwa dia mampu melampaui guru es. Menyadari hal ini membuat Lindong hanya bisa mengepalkan tinjunya erat-erat. Sementara guru petir sekali lagi dia mengatakan, aku harus segera pergi. Karena penjara iblis telah gagal berurusan denganmu hari ini, kemungkinan besar mereka tidak akan berani lagi melakukan apapun untuk dirimu dalam jangka waktu dekat. Dan jika aku tidak salah menebak, kemungkinan besar mereka akan tetap terdiam sampai beberapa orang-orang kuat di dalam penjara iblis benar-benar pulih. Lindong pun menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, baiklah, guru petir, hati-hatilah. Mendengar hal itu, guru petir pun menganggukkan kepalanya ke arah Lindong, dan dia segera melambaikan tangannya. Detik berikutnya sebuah kilatan petir kini telah menyelimuti seluruh tubuh dari guru petir, dan tiba-tiba saja tubuhnya menghilang dalam sekejap. Sementara tatapan mata Lindong masih melihat ke tempat menghilangnya guru petir saat ini, yang membuatnya menghela nafas dengan pelan. Lindong menyadari tampaknya dunia akan sekali lagi menjadi kacau ketika kemunculan dari kaum Yimo ini. Dan jelas saat itu tiba, maka perang dunia kedua akan segera dimulai kembali. Setelah terjadinya serangan secara diam-diam dari Raja Kursi ketujuh, kali ini kota kegelapan dengan jelas meningkatkan keamanannya. Namun, Lindong dan juga yang lainnya mengerti bahwa pertahanan semacam ini tidak memiliki banyak pengaruh terhadap orang yang kuat seperti Raja Kursi ketujuh. Pada akhirnya, mereka memang harus masih mengandalkan dirinya sendiri untuk menghadapi kekuatan mutlak seperti itu. Dan untungnya, serangan diam-diam dari Raja Kursi ketujuh kini telah mampu dihentikan. Dan Raja Yimo itu sendiri juga telah mengalami luka yang parah. Menurut apa yang dikatakan guru petir, penjara iblis hingga detik ini kemungkinan tidak akan berani melakukan pergerakan. Meskipun penjara iblis itu sangat kuat, namun situasi di dunia ini juga tidak pasti. Oleh karenanya,
tidak ada sebuah keyakinan mutlak, dan mereka tidak akan berani bertindak sesuka hatinya. Lindong dan juga yang lainnya kini telah tinggal di dalam kota kegelapan selama 1 hari, dan Jintan pada akhirnya menaklukkan hati semua orang di dalam istana kegelapan. Oleh karena itu, kali ini istana kegelapan telah sepenuhnya di bawah kendali dari Jintan, dan tidak ada satupun orang yang berani untuk melakukan pemberontakan. Maka dari itu, kini Lindong bisa dengan bebas membawa Jintan kembali ke wilayah Swan Timur. Sementara di langit yang ada di atas alun-alun kota kegelapan telah terbentuk formasi spasial yang cukup besar. Gelombang kekuatan yang liar juga dipancarkan dari formasi spasial itu. Salah seorang tetua berjubah hitam ketika melihat ke arah formasi teleportasi, dia pun dengan hormat berkata pada Jintan, "Kepala istana, formasi teleportasi spasial ini telah disiapkan, dan Anda bisa menggunakan kapan saja Anda mau." Jintan menganggukkan kepalanya dengan lembut. Lalu dia mengatakan, "Paman Chen, selama periode waktu ini di mana aku meninggalkan istana kegelapan, maka dirimu akan menggantikan sementara diriku untuk mengawasi seluruh istana kegelapan ini. Jika ada insiden besar yang terjadi, hancurkan jimat yang kuberikan padamu dan aku akan segera kembali." Tetua berjubah hitam yang bernama Paman Chen itu hanya bisa mengangguk dengan hormat sambil mengatakan, "Baiklah kepala istana." Setelah memberikan perintahnya, tubuh dari Jintan pun melompat dan dia sekarang telah berada di atas sebuah platform. Dia tiba-tiba saja tersenyum ke arah Lindong yang langsung memeluk lengan Lindong sambil mengatakan, "Kakak Lindong, kita bisa pergi saat ini." Lindong hanya bisa tersenyum setelah mendengarkan ucapan dari Jintan, yang kemudian Lindong berbalik untuk melihat pada Ling Qingsu yang ada di sampingnya sambil mengatakan, "Ayo kita pergi." Setelah berkata seperti ini, Lindong pun mengayunkan lengan baju dan mereka telah muncul di dalam formasi teleportasi. Sementara itu, banyak para ahli dari istana kegelapan, mereka semuanya berlutut hormat ke arah Lindong, Jintan, dan juga yang lainnya. Dan mereka kali ini mengatakan, "Selamat tinggal kepala istana." Jintan hanya menganggukkan kepalanya dengan lembut pada semua orang yang ada di bawah sana. Setelah itu Jintan melambaikan tangan kecilnya dan dia mengaktifkan formasi teleportasi spasial. Tiba-tiba saja ada fluktuasi spasial menyebar, yang kemudian cahaya perak pun telah melonjak. Hal ini melilit tubuh dari Lindong, Jintan, dan juga Ling Qingsu. Suara dengungan pun terdengar. Dan akhirnya sebuah cahaya gemerlapan kali ini telah menyebar. Hal ini membuat banyak orang segera menyipitkan mata. Dan sekali lagi ketika mereka membuka matanya, 3 orang yang ada di langit kini telah menghilang. Satu-satunya yang tersisa hanyalah ruang dimensi yang terlihat cukup terdistorsi. 3 hari kemudian Lindong, Jintan, dan juga Ling Qingsu yang telah merobek ruang dimensi, mereka pada akhirnya tiba di wilayah Swan Timur. Metode ini jelas beberapa kali lebih efisien dibandingkan ketika Lindong pertama kali melakukan perjalanan ke wilayah Swan Utara. Terlebih lagi, Lindong sekarang juga telah meninggalkan sebuah segel spasial di wilayah Swan Utara itu. Jika dia ingin kembali ke wilayah Swan Utara, maka Lindong bisa mengaktifkan segel spasial dan membawanya pergi ke Swan Utara dengan cepat. Oleh karenanya, tidak perlu lagi bagi seorang Lindong melakukan perjalanan melewati puluhan ribu gunung tante-tante. Kelompok Lindong yang baru saja keluar dari dalam ruang dimensi, tatapan matanya menyapu ke sekeliling tempat ini sebelum akhirnya dia berbalik dan melihat ke arah utara. Dengan ekspresi aneh terlintas di dalam tatapan mata Lindong sebelum akhirnya dia bertanya, "Tempat apa itu?" Sementara Ling Qingsu, dia langsung melihat ke arah yang ditunjuk oleh Lindong. Kemudian dengan lembut Ling Qingsu mengatakan, "Tempat itu adalah daerah iblis yang unik." Mendengar hal ini Lindong secara spontan mengatakan, "Hah? Daerah iblis yang unik?" Tanpa sadar, dia menarik nafas dalam-dalam. Dan tempat itu sendiri meninggalkan sebuah kesan mendalam di benak dari Lindong. Saat itu, dia bersama dengan 2 saudaranya telah dipaksa melarikan diri secara menyedihkan oleh 3 kepala gerbang Yuan. Lindong segera melihat pada Qingsu dan juga Jintan. Lalu dia mengatakan,
karena kita sudah berada di tempat ini, ayo kita mampir dulu ke daerah iblis yang unik. Karena Lindong mengingat bahwa di tempat itu dia telah berhutang budi pada seorang tetua yang bernama Ventian. Pak Tua Ventian itu telah mengorbankan dirinya sendiri untuk menekan seorang Jenderal Yimo di atas Gunung Merapi. Pada saat itu, Lindong berpikir bahwa seorang Jenderal Yimo merupakan musuh yang tidak terkalahkan. Namun sekarang, Lindong bisa dengan mudah membunuh banyak Jenderal Yimo hanya dengan membalikkan telapak tangannya. Sementara Ling Qingsu dan juga Jintan tidak keberatan dengan ajakan dari Lindong. Mereka berdua segera menganggukkan kepalanya, dan Lindong kali ini melambaikan tangannya sebelum akhirnya mereka bertiga berubah menjadi sinar cahaya yang melesat dengan cepat melintasi langit. Hanya dalam waktu beberapa menit, kelompok Lindong telah menempuh perjalanan ribuan mil jauhnya. Setelah itu, sebuah pemandangan kota besar kini telah muncul dalam tatapan mata Lindong. Dia cukup akrab dengan tempat ini, dan kenangan-kenangan dari masa lalu juga muncul di dalam benak Lindong. Karena itu adalah kota iblis yang unik, di mana trio Lindong mengalami pertarungan yang sangat berdarah akibat perbuatan dari Gerbang Yuan. Lindong hanya mengamati kota iblis yang unik untuk beberapa saat sebelum akhirnya dia kembali bergerak. Dan kali ini Lindong langsung muncul di luar daerah iblis yang unik. Setelah itu, ruang yang ada di hadapan Lindong bergetar dengan lembut, karena di tempat ini ada formasi kuno yang telah samar-samar terlihat. Dan formasi itu sendiri telah terbentuk sejak zaman kuno, yang sebenarnya digunakan untuk menyegel aura iblis yang ada di dalam daerah iblis yang unik. Pada saat itu, ketika ingin memasuki daerah iblis yang unik, Lindong harus menunggu sampai segel yang ada di tempat ini melemah. Namun sekarang, Lindong tidak lagi melakukan hal itu. Hanya dengan lambaian bajunya, ruang kosong yang ada di hadapan Lindong kini langsung terbelah. Tubuh dari Lindong, Ling Qingsu, dan juga Jintan, mereka pun bergerak dan kemudian memasuki ruang kosong. Ketika memasuki tempat ini, di bawah sana sebenarnya ada banyak para pemburu harta yang telah menunggu untuk dibukanya wilayah iblis yang unik. Ketika mereka menyaksikan teknik kuat dari seorang Lindong, hal ini membuat mereka semua menjadi sangat tercengang. Setelah dia memasuki daerah iblis yang unik, tatapan mata Lindong mengamati sekeliling tempat ini. Sudah bertahun-tahun sejak dia datang pertama kali ke sini, tapi masih ada aura iblis yang samar tertinggal di dalam daerah iblis yang unik. Tatapan mata Lindong kemudian melihat ke arah tempat yang cukup jauh, di mana tempat itu ada sebuah aura kuno yang cukup sunyi, dan tanah yang ada di bawahnya ada selokan-selokan besar yang menunjukkan bahwa pertempuran besar yang juga menakutkan telah terjadi di tempat itu di masa lalu. Detik berikutnya kelompok Lindong bergerak dengan cepat, dan mereka langsung berada di bagian wilayah terdalam dari daerah iblis yang unik ini. Dengan mengandalkan ingatan dari 3 tahun yang lalu, Lindong pun segera berhenti. Tatapan matanya kemudian melihat pada Gunung Merapi yang jauh di depan sana. Di tempat itu sendiri, Lindong juga bisa melihat sosok manusia seperti patung yang masih duduk dengan tenang di atas Gunung Merapi. Detik berikutnya secara perlahan Lindong melayang menuju puncak dari Gunung Merapi ini, dan dia mengamati sosok dari Pak Tua Ventian yang tubuhnya sudah tertutup oleh debu. Selanjutnya, Lindong juga bisa merasakan lava dari Gunung Merapi yang ada di tempat ini memancarkan gelombang energi yang sangat kuat. Hal itu mencegah siapapun untuk mendekatinya. Namun gelombang energi ini sama sekali tidak berguna di hadapan seorang Lindong. Lindong pun segera membungkuk ke arah Pak Tua Ventian sambil mengatakan, "Salam hormat tetua." Lindong melakukan penghormatan ini karena dia teringat bahwa pada saat itu Pak Tua Ventian telah menggunakan seluruh kekuatan hidupnya yang tersisa untuk membentuk sebuah pil yang diberikan pada Lindong. Dan secara otomatis, Lindong akan selalu mengingat kebaikan dari Pak Tua Ventian itu. Sementara tatapan mata dari Ling Qingsu melihat pada sosok Pak Tua Ventian sambil mengatakan, "Tetua ini sudah meninggal. Apakah masih mungkin untuk bisa menyelamatkannya?" Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya, yang kemudian dia mengatakan, "Situasinya sedikit unik.
dan aku merasa dia belum sepenuhnya mati di masa lalu. Untuk menekan Jenderal Yimo, dia telah mengubah dirinya sendiri menjadi zombie yang kemudian membiarkannya hidup selamanya. Untuk menekan Jenderal Yimo itu, oleh karenanya, dari sudut pandang tertentu, Patwa Ventian ini memang belum mati. Pada saat itu, sebelum Lindong pergi, dia pernah bertanya pada Patwa Ventian, apakah dirinya mampu menyelamatkan Patwa Ventian? Dan Patwa Ventian saat itu berkata pada Lindong, jika Lindong ingin menyelamatkan dirinya, maka dia harus kembali ke tempat ini setelah memahami reinkarnasi. Namun saat ini, meski Lindong belum mencapai tahap reinkarnasi, namun dia telah bersentuhan dengan energi reinkarnasi. Selain itu, energi mental dari Lindong sendiri telah mencapai Grandmaster Simbol tingkat lanjutan, yang bahkan seorang di tahap reinkarnasi biasa tidak akan pernah bisa melawan Lindong. Sementara tatapan mata Cintan mengamati tubuh dari Patwa Ventian, dia merenung sejenak sebelum akhirnya Cintan mengatakan, tetua ini telah mengubah dirinya sendiri menjadi seorang zombie, dan tubuhnya yang sekarang hanya dipenuhi dengan energi kematian. Sementara dia telah kehilangan seluruh energi kehidupannya. Dan ini juga alasan kenapa dia terlihat meninggal. Jika kita bisa memberikannya energi kehidupan yang cukup, kemungkinan dia akan bisa bangun lagi. Mendengar ucapan dari Cintan, Lindong pun menganggukkan kepalanya dan dia setuju. Kemudian dia tersenyum sambil mengatakan, tetua Ventian ini pada saat itu telah memberikan semua energi kehidupan di dalam tubuhnya padaku, dan hari ini aku akan membalas budinya. Setelah mengatakan hal itu, Lindong mengulurkan tangannya. Energi Yuan yang cukup mengerikan kini telah menyapu ke arah depan. Hal ini juga dipenuhi dengan energi kehidupan dan juga kematian yang telah menyatu sempurna di dalam kekuatan Yuan milik Lindong. Kemudian, dengan sebuah pemikiran di benak Lindong, cahaya putih yang pekat kini langsung dipisahkan dari dalam kekuatan Yuan milik Lindong. Dan cahaya putih ini benar-benar dipenuhi dengan energi kehidupan yang sangat murni. Ketika energi kehidupan itu telah berkumpul, Lindong perlu menjentikan satu jarinya, yang kemudian energi kehidupan yang luas dan juga perkasa sekarang telah berubah menjadi pusaran besar. Hal ini dalam sekejap saja langsung menyelimuti tubuh Patwa Ventian. Detik berikutnya, energi kehidupan itu pun menyebar, yang bahkan membuat beberapa tanaman hijau yang ada di puncak Gunung Merapi pada akhirnya telah tumbuh. Sementara energi kematian di dalam tubuh Patwa Ventian kali ini benar-benar sangat padat. Faktanya, bahkan seorang di tahap reinkarnasi saja akan menghadapi beberapa kesulitan jika mereka ingin menyeimbangkan energi kehidupan dan juga energi kematian di dalam tubuh dari Patwa Ventian. Namun untungnya, Lindong benar-benar berbeda dari masa lalu. Jumlah energi Yuan yang ada di dalam tubuh Lindong seluas lautan. Selain itu, dengan bantuan dari energi mentalnya, tidak ada kesulitan sedikit pun jika Lindong ingin menyeimbangkan energi kehidupan dan juga kematian di dalam tubuh Patwa Ventian. Detik berikutnya, kulit di tubuh Patwa Ventian yang tadinya seperti pohon kering kini telah berangsur-angsur berubah ketika energi kehidupan yang sangat luas dimasukkan ke dalam tubuhnya. Setelah itu, dengan menggunakan pemikirannya, Lindong juga telah mengeluarkan beberapa kehendak reinkarnasi yang telah dia dapatkan dari guru pelahap, yang kemudian hal ini bergabung dengan energi kehidupan dan tiba-tiba saja menembus ke arah langit, kemudian berubah menjadi pil putih yang langsung ditembakkan dan masuk ke dalam tubuh Patwa Ventian melalui kepalanya. Lindong mengetahui bahwa sebenarnya Patwa Ventian ini seorang ahli top yang telah bersentuhan dengan reinkarnasi, dan dia hanya satu langkah lagi untuk benar-benar bisa masuk ke tahap reinkarnasi. Saat itu dia gagal membuat terobosan, dan kini dengan bantuan kehendak reinkarnasi yang telah diberikan oleh Lindong, kemungkinan Patwa Ventian akan bisa menembus tahap reinkarnasi. Ketika pil putih itu dimasukkan ke dalam tubuh Patwa Ventian, tiba-tiba saja tubuhnya yang tampak mati mulai bergetar, dan wajahnya kini telah berubah menjadi cukup cerah. Sebelum akhirnya secara perlahan Patwa Ventian membuka matanya. Dia terlihat cukup linglung ketika melihat wajah dari Lindong yang tersenyum ke arahnya.
Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Pak Tua Ventian yang baru saja terbangun dari kematiannya ini masih akan mengingat Lindong yang telah dia temui di masa lalu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.